Teman-teman, nama saya Egunus Putratius. Saya adalah mahasiswa aktif Prodi Ilmu Hukum Universitas Flores. Di sini saya akan membawakan materi tentang aliran filsafat dengan aliran Sociological Jurisprudency untuk memenuhi tugas filsafat hukum. Baik, pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa itu Sociological Jurisprudency. Sociological Jurisprudency adalah aliran filsafat yang melihat hukum tidak sebagai aturan abstrak atau sistem logis yang mandiri, melainkan sebagai bagian yang tak terpisah dari kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh dan juga mempengaruhi struktur sosial, budaya, ekonomi, dan kebiasaan masyarakat. Karakteristik utama dari aliran ini adalah yang pertama, dia fokus pada realitas sosial. Di sini dia tidak hanya mempelajari hukum seperti apa yang tertulis lex scriptia, tetapi juga seperti apa yang beroperasi dalam kenyataan lex lata dan dampaknya pada kehidupan masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai alat sosial. Ia melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial seperti keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas masyarakat, bukan hanya sebagai aturan yang harus dipatuhi tanpa alasan. Yang ketiga, pengaruh faktor eksternal. Mengakui bahwa hukum dibentuk oleh faktor-faktor seperti budaya, agama, ekonomi, politik, kebiasaan masyarakat, dan bukan hanya oleh logika atau kesepakatan resmi. Dan selanjutnya, penekanan pada penelitian empiris. Banyak pemikir dalam aliran ini menggunakan metode penelitian sosiologis seperti observasi, wawancara, dan analisis data untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Teman-teman, selanjutnya saya akan berbicara tentang tokoh-tokoh dalam aliran Sociological Jurisprudency ini. Yang pertama, Eugen Ehrlich, 1862 sampai 1922. Dia adalah tokoh pendiri utama yang mengemukakan konsep hukum hidup masyarakat atau Lebensrecht sebagai sumber utama hukum yang lebih penting daripada hukum yang dibuat oleh negara, Strafrecht. Menurutnya, hukum muncul dari kebiasaan, kepercayaan, dan interaksi sehari-hari masyarakat. Yang kedua, Max Weber menganalisis hubungan antara hukum dan rasionalitas serta bagaimana perkembangan hukum terkait dengan perkembangan kapitalisme dan struktur organisasi sosial. Dia membedakan antara berbagai jenis keabsahan hukum seperti keabsahan tradisional, karismatik, dan rasional legal. Yang terakhir, Roscoe Pound, 1870 sampai 1964. Tokoh ini menggambarkan hukum sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mengusulkan konsep kebutuhan-kebutuhan sosial yang harus dilindungi oleh hukum seperti kebutuhan akan keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Dia juga membedakan antara hukum sebagai aturan dan hukum sebagai proses. Perbedaan aliran ini dengan aliran lain ialah dia berbeda dengan positivisme hukum yang memisahkan hukum apa yang ada dan dengan hukum apa yang seharusnya ada dan fokus pada aturan resmi negara. Jurisprudensi sosiologis memadukan kedua aspek dan melihat hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, berbeda dengan naturalisme hukum. Ia mengaitkan hukum dengan prinsip-prinsip kebenaran alami yang abadi. Jurisprudensi sosiologis lebih memfokuskan pada realitas sosial yang berubah-ubah. Baik, berikutnya saya akan membahas kasus atau masalah yang relevan dengan aliran filsafat ini. Contoh kasus yang akan saya angkat adalah masalah hak penganut aliran kepercayaan Sabta Dharma Surabaya. Berikut, dari perspektif jurisprudensi sosiologis, masalah ini tidak dapat dilihat hanya dari sisi aturan hukum resmi, tetapi juga harus dihubungkan dengan konteks sosial budaya dan kekuasaan yang melingkupinya. Berikut adalah analisis dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya. 1. Analisis masalah berdasarkan prinsip jurisprudensi sosiologis. Ketidaksesuaian antara hukum resmi dan hukum hidup masyarakat. Eugen Ehrlich. Meskipun Undang-Undang 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi
tahun 2017 menjamin hak penganut aliran kepercayaan, dalam kenyataan Sabta Dharma Surabaya masih menghadapi diskriminasi. Hal ini karena hukum hidup di masyarakat Surabaya masih cenderung mengenal dan mengutamakan agama-agama besar, sehingga aturan hukum-hukum resmi sulit diterapkan secara efektif. Contohnya, kesulitan dalam mencantumkan Sabta Dharma di KTP atau mendapatkan lahan pemakaman disebabkan oleh kebiasaan dan pandangan sosial yang belum berubah. Yang berikutnya, kegagalan hukum dalam memenuhi kebutuhan sosial, rescue point. Hukum seharusnya melindungi kepentingan sosial penganut Sabta Dharma, seperti hak atas identitas, pendidikan, dan ibadah. Namun, kebijakan pemerintah yang cenderung mengarahkan aliran kepercayaan untuk berinteraksi dengan agama resmi menyebabkan pelanggaran terhadap kebutuhan ini. Contohnya, diskriminasi di sekolah sebelum diterapkannya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 adalah bukti hukum belum memenuhi kebutuhan sosial akan kesetaraan pendidikan. 2. Langkah-langkah mengatasi masalah berdasarkan jurisprudensi sosiologis. Langkah pertama, menyelaraskan hukum resmi dengan hukum hidup masyarakat. Pemerintah dan lembaga hukum harus melakukan penelitian empiris untuk memahami nilai, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat terkait aliran kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian, aturan hukum dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan konteks sosial. Contohnya, melakukan sosialisasi yang luas tentang hak penganut aliran kepercayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengubah pandangan dan kebiasaan yang ada. Berikut kesimpulan. Jurisprudensi sosiologis memberikan perspektif yang penting dalam mengatasi masalah hak penganut aliran kepercayaan Sabta Dharma Surabaya. Dengan melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang saling berinteraksi, kita dapat memahami akar masalah yang sebenarnya dan menentukan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya. Penting untuk menyelaraskan hukum resmi dengan hukum hidup masyarakat, menggunakan hukum sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan memperkuat posisi penganut aliran kepercayaan dalam struktur kekuasaan. Dengan demikian, hak penganut aliran kepercayaan dapat dilindungi dan mereka dapat hidup dengan damai dan sejahtera dalam masyarakat. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video pemaparan materi dari saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.